hidayah bukan di tangan kita. Hidayah mah betul-betul hak prerogatifnya Allah. Tapi kita harus mengikhtiarkan itu sebagai guru. Tapi kita harus mengikhtiarkan hidayah itu sampai sehingga cahayanya muncul. Ketakwaan itu meskipun dari sosok anak usia 4 tahun, dia menerangi keluarganya yang gelap. Ada satu quotes sedang viral hari ini. Kalimatnya begini. Ever try, ever fail. No matter, try again, fail again, fail better. Bagus sih kalimatnya. Kalau kamu pernah mencoba, kamu pasti pernah gagal. Nggak masalah. Coba lagi, gagal lagi. Tapi gagal yang lebih baik. Teteh, membuat seseorang takwa kepada Allah itu, wah susah sekali. Dicobaan, satu murid gagal. Dicobaan, murid kedua gagal. Tapi mungkin lebih baik. Cobaan lagi, gagal lagi. Cobaan lagi, gagal. Dan tetap baik sama semua orang. Ya, akhir kutipan anaknya. Tetaplah baik sama semua orang. Dan nyalakan penerang di tengah malam. Ternyata kita ini karyanya seorang guru teh murid kita. Cobaan deh, gagal deh. Cobaan deh, gagal lagi. Cobaan lagi, gagal lagi. Tapi lebih baik. Sehingga akhirnya kita menemukan 1-2 di antara murid-murid kita menjadi penerang di keluarganya. Dan ternyata keluarganya menjadi penerang di masyarakat. Kita teh nggak tahu yang mana. Maka teh ini sudah menjadi kewajiban kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Artinya apa? Kalau kita sebagai guru di sini sekarang ya, di lembaga kita ini ya, di rumah tahfidz kah nantinya, di kids school kah nantinya, atau bahkan menjadi penerang melalui dakwah sosial kah, ya, bagi Quran kah, maka sampaikanlah walaupun 1 ayat itu. Sampaikanlah dariku, kata Nabi. Maka kita harus menyampaikan apa yang sesuai yang Allah firmankan, yang Rasulullah sampaikan. Jangan dusta. Jangan dusta dan jangan muncul kalimat-kalimat yang menjauhkan seseorang dari Allah, dari Rasul. Jangan. Kalau seseorang itu belum mampu melaksanakan suatu amal ibadah, maka kita semangati. Kalau seseorang itu berlebihan dalam sebuah ibadah, maka kita ingatkan. Kan tidak boleh gulu kan? Maka kita ingatkan. Kita ini punya kewajiban menyampaikan meskipun kita hanya punya 1 ayat. Meskipun di HP kita ini hanya ada 1 gambar nu isina ayat Allah, sampaikan. Meskipun kita hanya bisanya lewat media, sampaikan. Atau kita bisa melalui dakwah sosial, sampaikan sambil ayah beras itu. Tapi lihat bagaimana di sana ada tulisan-tulisan gitu yang mengingatkan, yang menyadarkan, itu yang menggugah. Sampaikan dengan berbagai macam metode terbaik. Kemudian apa lagi? Kewajiban kita menjadi seorang pendidik. Ada di 2 surat Al-Quran, Al-Mudaththir dan Al-Muzammil. Kumaca nah? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Tak eta 2 kali Allah terperintahkan bangun. Perhatikan 2 surat ini, 2 awal surat nih. Yang lebih awal turun Al-Mudaththir lah kan? Al-Mudaththir dulu, setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus Al-Mudaththir. Kemudian lihat juga Al-Muzammil, sama-sama berselimut. Qumil laila, maka bangunlah kamu di malam hari. Berarti sosok guru itu tidak boleh lepas dari bangun di malam hari atau menghidupkan malam lah. Kalau buat akang teteh misalkan terlalu berat untuk bangun malam, setidaknya malam sebelum tidur itu kita hidupkan dengan ibadah. Itu salah satu kunci bagaimana keberhasilan kita mendidik akang. Sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Kemudian ini ya. Maka ketika kita memutuskan untuk menjadi guru, apa sih yang kita dapatkan? Kita nih manusia teh kadang selalu kan mempertanyakan, emang kalau kayak gitu teh kita dapat apa? Saya rasa cukup 2 ini akan teteh menjadi satu keutamaan yang besar buat kita semua.